perkenalkan, nama saya Joyce Clarissa Davianti Sigiro dengan NIM 230304824 dari kelas MPY 1D dengan Prodi Manajemen Pemasaran Industri Elektronika. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari ISO, shutter speed, dan juga diafragma. Silahkan disimak videonya. Apa itu ISO? ISO adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO, maka semakin peka terhadap cahaya, yang berarti gambar yang dihasilkan akan semakin terang. ISO adalah istilah dalam dunia fotografi yang seringkali digunakan untuk mengukur tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Mudahnya, ISO adalah pengaturan kamera yang akan mencerahkan atau menggelapkan foto. Saat kita meningkatkan ISO kita, foto akan menjadi semakin cerah. Karena alasan inilah, ISO dapat membantu kita untuk menangkap gambar di lingkungan yang lebih gelap atau lebih fleksibel tentang pengaturan apertur dan kecepatan drama. Namun, dengan menaikkan ISO juga ada konsekuensinya loh. Foto yang diambil pada ISO yang terlalu tinggi akan menunjukkan banyak bintik atau yang dikenal sebagai noise dan mungkin tidak dapat digunakan. Apa fungsi dari ISO? ISO ini berfungsi untuk mengatur dan menentukan tinggi rendahnya cahaya yang diinginkan pada hasil foto. Seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi ISO yang paling utama adalah untuk meningkatkan kecerahan dalam sebuah foto. Semakin tinggi ISO yang kita gunakan, akan semakin sensitif sensor kamera dan semakin cerah foto yang dihasilkan. ISO ini diukur dalam angka. Satu set umum ISO adalah sebagai berikut. ISO 100 itu termasuk ISO yang rendah, sedangkan ISO 200 hingga 6400 itu termasuk ISO yang tinggi. Ketika kita menggandakan kecepatan ISO, kita menggandakan kecerahan foto. Jadi, foto pada ISO 400 akan 2 kali lebih terang dari ISO 200 dan akan 2 kali lebih terang dari ISO 100. Meskipun demikian, hampir setiap kamera sudah menawarkan nilai ISO yang menengah, misalnya ISO 125 hingga 160 antara ISO 100 dan 200. Dan sebagian besar kamera saat ini juga menyertakan ISO tambahan, kisaran tertinggi seperti ISO 6400 sampai ISO 25600 dan seterusnya. Bagaimana cara menggunakan ISO? Semakin rendah nilai angkanya, akan semakin rendah sensitivitas dari film foto, dan semakin halus bercat noise pada foto yang diambil. Setting ISO yang bernilai tinggi pada umumnya diterapkan pada keadaan yang lebih gelap atau kurang pencahayaan untuk mendapatkan shutter speed yang lebih cepat. Bagaimana hasil foto dari pengaturan ISO? ISO di angka 100 akan menghasilkan foto yang gelap dan objek tidak terlihat jelas. Sedangkan ISO di angka 320 akan menghasilkan foto yang cukup terang dan natural. Objek juga terlihat jelas. Dan foto terakhir itu menggunakan ISO 800. Foto terlihat sangat terang dan terdapat tekstur noise di fotonya. Lanjut, kita akan membahas tentang diafragma. Apa itu diafragma? Diafragma adalah lubang yang terdapat pada lensa. Lubang ini bisa diatur besar atau kecilnya sesuai dengan kebutuhan dan tergantung pada keadaan cahaya pada saat pengambilan foto atau gambar. Apertur adalah diafragma yang berupa lubang yang terdapat di dalam lensa, tempat cahaya masuk ke dalam bodi kamera atau sensor. Semakin besar lubang apertur, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor kamera. Apa fungsi dari diafragma? Fungsi diafragma yaitu untuk mengukur seberapa besar lensa terbuka, sehingga dapat menentukan kebutuhan intensitas cahaya pada saat merekam objek. Jika bukan apertur sangat kecil, kedalaman area fokus akan besar atau luas. Sedangkan jika bukan apertur besar, kedalaman area fokus akan kecil atau sempit. Dalam fotografi, apertur biasanya direpresentasikan dengan huruf F atau juga dikenal sebagai rasio fokus. Bagaimana cara mengatur diafragma? Bilah-bilah itulah yang disebut diafragma. Kenapa F per 2,8 lebih terang dari F per 5,6? Ya, karena di F per 2,8 lubangnya lebih besar, sehingga cahaya yang lebih banyak masuk. Kalau diafragma semakin kecil, semisal F per 1,4, maka bilah-bilah itu akan terbuka lebih lebar. Jadi, semakin kecil angka diafragma, semakin banyak cahaya yang masuk, yang berarti semakin terang gambarnya. Berlaku sebaliknya, jika angka diafragma semakin besar, maka semakin sedikit cahaya yang masuk dan semakin gelap gambarnya. Pengukuran apertur M menggunakan f-stop, yaitu f per 1,2 dan lain-lain. Perlu diingat, kalau angka f-stop semakin kecil, maka bukan lensanya akan semakin besar. Contohnya bukan apertur f per 1,2 lebih lebar daripada apertur f per 1,4. Sementara f-number yang semakin kecil berarti area fokus juga semakin sempit, dan ini disebut depth of field atau istilah trennya foto bokeh.
Bagaimana hasil contoh pengaturan diafragma? Diafragma di angka f/2,8 menghasilkan foto yang backgroundnya blur dan fokus hanya ke objek saja, karena semakin rendah angkanya, maka akan menghasilkan foto yang backgroundnya blur dan terang. Bukaan lensa semakin besar dan cahaya yang masuk akan semakin banyak. Sedangkan diafragma di angka f/27 menghasilkan foto yang backgroundnya dan objeknya sama-sama terlihat jelas, karena semakin tinggi angkanya akan menghasilkan background foto dan objek terlihat jelas dan agak gelap, dan bukaan lensanya semakin kecil serta cahaya masuk lebih sedikit. Apa itu shutter speed? Shutter speed adalah lamanya waktu shutter kamera terbuka menampilkan cahaya ke sensor kamera. Pada dasarnya, ini adalah berapa lama kamera menghabiskan waktu untuk mengambil foto. Ini memiliki beberapa efek penting pada bagaimana gambar akan muncul. Apa itu fungsi shutter speed? Shutter speed ini bertanggung jawab atas dua hal tertentu, yaitu yang pertama untuk mengubah kecerahan foto dan menciptakan efek dramatis dengan freeze action atau gerakan bulat. Jika shutter speed panjang, subjek yang bergerak di foto akan tampak kabur di sepanjang arah gerakan. Efek ini cukup sering digunakan dalam iklan mobil dan sepeda motor, di mana rasa kecepatan dan gerakan dikomunikasikan kepada penonton dengan sengaja roda yang bergerak. Shutter speed juga dapat digunakan untuk melakukan hal-hal sebaliknya, yaitu gerakan freeze. Jika kita menggunakan shutter speed yang sangat cepat, kita dapat menghilangkan gerakan bahkan dari objek yang bergerak cepat, seperti burung yang terbang atau mobil yang lewat. Jika kita menggunakan shutter speed yang cepat saat mengambil gambar di udara, setiap tetesan akan menggantung di udara dengan sangat tajam, bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Bagaimana cara menggunakan shutter speed? Shutter speed biasanya diukur dalam sepersekian detik ketika mereka berada di bawah 1 detik. Misalnya 1/4 berarti misalnya 1/4 berarti 1/4 detik, sedangkan 1/250 berarti 1/250 detik. Kebanyakan DSLR modern dan kamera mirrorless dapat menangani shutter speed 1/4000 detik paling cepat. Sementara beberapa bahkan dapat menangani kecepatan lebih cepat, yaitu 1/8000 detik dan lebih cepat. Di sisi lain, shutter speed terpanjang yang tersedia pada kebanyakan DSLR atau kamera mirrorless biasanya 30 detik. Kita dapat menggunakan shutter speed yang lebih lama dengan menggunakan pemicu jarak jauh eksternal jika perlu. Bagaimana hasil pengaturan shutter speed? Foto air mancur pada angka 1/15 ini terlihat gerakan air yang buram karena foto ini menggunakan shutter speed yang lambat, sehingga gerakan yang ada di foto menjadi buram di sepanjang gerakan air mancurnya. Sedangkan foto air mancur dengan angka 1/1000 detik tidak terlihat buram karena gerakan dari air mancur itu sendiri tidak terlihat karena difoto dengan shutter speed yang cepat, sehingga hasil fotonya freeze dan terlihat tajam. The exposure triangle atau segitiga exposure adalah istilah yang menjelaskan 3 elemen dasar untuk exposure fotografi. Ketiga elemen tersebut adalah diafragma, shutter speed, dan ISO. Meski terkesan teknis banget, tapi ini sangat mudah untuk dipahami. Ketiga elemen ini saling berkaitan satu sama lain dalam proses masuknya paparan cahaya atau sinar ke dalam kamera. Sebelum mencapai sensor gambar, proses ini itu disebut exposure. Perubahan yang terjadi pada salah satu elemen exposure akan berdampak pada perubahan elemen-elemen lainnya. Sehingga kita tidak bisa hanya mengatur satu elemen aja, namun perlu melibatkan elemen-elemen lainnya dalam bentuk exposure. Contohnya yaitu jika bukaan diafragma sangat kecil, kedalaman area fokus akan besar atau luas. Sedangkan jika bukaan diafragma ini besar, kedalaman area fokus akan kecil atau sempit. Dalam fotografi, apertur atau diafragma ini direpresentasikan seperti huruf F. Contoh F number ini bisa f/1,4, f/2,0 atau f/2,8, f/4,0 dan lain-lainnya. Nah, untuk shutter speed ini seperti yang sudah saya jelaskan, ini itu adalah durasi jeda jendela sensor yang terbuka saat menerima paparan cahaya lalu kembali menutup. Shutter speed yang terbuka lebih lama akan menerima intensitas cahaya yang lebih tinggi masuk ke dalam film atau sensor. Lalu hasilnya bisa berfoto yang lebih terang. Ukuran shutter speed sendiri yaitu memakai satuan S, yaitu second atau detik yang dinyatakan seperti 1/250 second, 1/8 second, 1/4 second, atau 1/2 second. Contohnya shutter 1/250 second.
Berarti jendela sensor akan makin cepat membuka lalu kembali menutup. Sedangkan shutter 1/2 second, jendela shutter akan semakin lama untuk menerima paparan cahaya, sehingga hasil foto akan terlihat lebih terang dibandingkan jika shutter speednya di muka makin cepat. Lalu, ISO jika semakin rendah akan menghasilkan foto yang semakin gelap. Sebaliknya juga, jika kita atur ISO yang semakin tinggi akan menghasilkan foto yang lebih terang. Tetapi, ISO harus hati-hati diaturnya agar terlalu tidak overexposure ataupun underexposure. Baik, itu dia penjelasan apa itu ISO, diafragma, dan juga shutter speed. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.